Welcome to Mathematics Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita tidak dapat bertatap muka terlebih dahulu. Tetapi tidak ada alasan untuk anak-anak belajar matematika. Sebelum masuk pada pembelajaran materi kali ini, apakah anak-anak masih mengingat tentang materi sebelumnya yang Ibu berikan? Coba tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita membahas tentang panjang busur lingkaran. Untuk pembelajaran kali ini, kita masih sama akan membahas salah satu elemen pada lingkaran. Oke, untuk mengetahui itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke definisi juring lingkaran, di sini Ibu mau tanya dulu nih, apakah anak-anak masih ingat tentang elemen-elemen lingkaran? Ya, benar sekali. Elemen lingkaran yaitu ada busur, tali busur, jari-jari, juring, diameter, apotema, dan juga penderel. Dan sekarang kita akan membahas salah satu elemen pada lingkaran tersebut. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Juring lingkaran. Jadi, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap anak-anak bisa memahami tentang definisi, cara menentukan luas, dan menyelesaikan masalah kontekstual tentang juring lingkaran. Untuk mengetahui definisi dari juring lingkaran, mari kita simak pembahasannya. Apa sih juring lingkaran itu? Sebelum kita mengetahui apa itu juring, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri juring lingkaran dan sudut pusat. Ciri-ciri juring yang pertama yaitu berbentuk suatu daerah pada lingkaran. Ciri-ciri yang kedua yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu titik ujung busur lingkaran dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran. Ciri-ciri sudut pusat lingkaran yang pertama, kedua kaki sudutnya terbentuk dari kedua sinar garis. Yang kedua, kedua kaki sudutnya berhimpitan dengan jari-jari lingkaran. Dan yang ketiga, titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Setelah kita mengetahui ciri-ciri juring dan sudut pusat lingkaran, maka kita dapat mengetahui definisinya. Juring lingkaran didefinisikan sebagai bagian dari lingkaran yang tertutup antara dua jari-jarinya dan busur yang menghubungkannya. Dari definisi juring lingkaran, kita juga dapat mengetahui definisi dari luas juring lingkaran, yaitu suatu daerah ruang tertutup di dalam batas suatu juring. Setelah anak-anak mengetahui tentang definisi juring lingkaran, sekarang kita akan mengetahui tentang bagaimana sih cara menentukan luas juring lingkaran. Untuk itu, kita simak penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, rumus menghitung juring lingkaran. Nah, untuk mengetahui suatu rumus juring lingkaran, kita harus mengetahui dulu apa itu sudut pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, untuk rumusnya yaitu luas juring sama dengan sudut pusat. Dalam gambar, di sini sudut pusat dilambangkan dengan apa? Lalu dibagi dengan 360 derajat dan dikali dengan luas lingkaran. Bagaimana cara menentukan luas juring lingkaran? Apakah anak-anak berpikir, apa sih kaitannya juring lingkaran dengan kehidupan nyata? Kaitan juring lingkaran dengan kehidupan nyata yaitu kita bisa mengambil salah satu contoh dalam kehidupan nyata yang paling umum untuk daerah suatu juring lingkaran adalah sepotong pizza, di mana irisan pizza berbentuk lingkaran ini seperti juring. Sebuah pizza dengan jari-jari 7 inci dipotong menjadi 6 irisan yang sama ukurannya dan setiap irisannya merupakan juring lingkaran. Di juring lingkaran, cara menghitung luas juring lingkaran, dan kaitan juring lingkaran dengan kehidupan nyata. Nah, Ibu Angga
Harap anak-anak sudah paham ya tentang materi kali ini. Untuk itu, Ibu akan memberikan review. Mari anak-anak jawab pertanyaan berikut ini. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri juring lingkaran yaitu suatu daerah yang tidak dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran, suatu daerah yang dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran, titik ujung busur lingkaran tidak dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran, kedua kaki sudutnya terbentuk dari kedua sinar garis. Juring lingkaran didefinisikan sebagai bagian dari lingkaran yang tertutup antara dua jari-jarinya dan busur yang menghubungkannya, bukan bagian dari lingkaran yang tertutup antara dua jari-jarinya dan busur yang menghubungkannya, bagian dari lingkaran yang terbuka antara dua jari-jarinya dan busur yang menghubungkannya, bagian dari lingkaran yang tertutup antara dua jari-jarinya dan tali busur yang menghubungkannya. Benarkah bahwa apabila makin bertambah besar sudut pusat lingkaran, maka akan makin bertambah juga besar luas juring yang sehadap? Bagaimana cara menentukan luas juring? Luas juring sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2VR kuadrat. Luas juring sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2VR. Luas juring sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali V kuadrat R. Luas juring sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat. Apakah benar semua jawabannya? Oke, jangan sedih ya kalau masih banyak yang salah. Nanti anak-anak bisa tonton kembali video ini. Baik, untuk memperdalam lagi kemampuan adik-adik dalam materi ini, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Mari kita bahas bersama-sama. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui besar sudut AOB 90 derajat dan jari-jarinya 28 cm. Tentukan berapakah luas juring AOB tersebut? Langkah pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanyakannya. Untuk sudut AOB, kita misalkan alfa yaitu 90 derajat dan jari-jarinya 28 cm. Ditanyakannya luas juring AOB. Lalu kita menuliskan rumus luas juring AOB, yang mana rumusnya itu alfa dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat. Dan apa yang diketahui tadi kita substitusikan ke rumus tersebut, yang mana alfanya yaitu 90 derajat dan dibagi dengan 360 derajat, lalu dikali dengan 22/7 dan dikali dengan 28 kuadrat. Setelah itu kita operasikan sampai kita mendapatkan hasilnya yaitu 616. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas juring AOB adalah 616 cm persegi. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Contoh soal ini berkaitan dengan penerapan yang tadi sudah dijelaskan, di mana sebuah pizza dengan jari-jari 7 cm dipotong menjadi 6 irisan yang sama ukurannya, dan setiap irisannya merupakan juring lingkaran. Hitunglah luas 3 potong pizza dengan menggunakan rumus luas juring. Untuk menyelesaikannya, kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanyakannya.
Untuk yang diketahui, banyak irisan pizzanya 6 potong, besar sudut satu potong pizza yaitu 360 derajat dibagi dengan 6, menghasilkan 60 derajat. Untuk jari-jarinya atau R kecil 7 cm dan ditanyakannya luas 3 potong pizza. Lalu kita cari terlebih dahulu luas satu potong pizza dengan menggunakan rumus juring lingkaran. Kita mensubstitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus tersebut sehingga kita menghasilkan 25,66 cm persegi. Setelah kita mendapatkan hasil dari luas satu potong pizza, selanjutnya kita mencari luas 3 potong pizza, yang mana 3 dikali luas satu potong pizza dan 3 dikali dengan 25,66 sehingga menghasilkan 76,98. Jadi untuk luas 3 potong pizza yaitu 76,98. Baik, setelah kita menimbang pembahasan dari awal sampai akhir, di sini Ibu akan memberikan beberapa soal untuk anak-anak agar anak-anak bisa memahami lebih dalam lagi tentang materi ini. Nah, untuk bacaan soal yang pertama, adik-adik kerjakan ya setelah menonton video ini, lalu jawabannya di komen di bawah ini. Lalu untuk soal latihan kedua, adik-adik tulis di buku latihan adik-adik. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Latihan 1. Tentukan luas juring lingkaran yang berjari-jari 10 cm dan sudut pusatnya sebesar 70 derajat. Latihan 2. Apa saja syarat suatu daerah di dalam lingkaran dapat dikatakan sebagai luas juring lingkaran? Yang kedua, pada gambar di samping diketahui besar sudut AOD adalah 60 derajat. Panjang OA atau jarak titik O ke A adalah 14 cm dan panjang AB atau jarak titik A ke B adalah 7 cm. Lalu tentukanlah luas daerah yang diarsir. Untuk soal yang ketiga, yaitu lengkapilah tabel berikut ini, di mana dalam tabel tersebut terdapat 3 kolom yang harus diisi. Nah, di sini anak-anak diminta untuk memberikan 3 penyelesaian tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, anak-anak bisa menggunakan rumus luas juring lingkaran. Soal yang keempat. Coba kalian pikirkan 2 pernyataan berikut. Menurut kalian, manakah pernyataan berikut yang lebih luas? Serta berikan penjelasan atau penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini anak-anak menyelesaikan tiap poinnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu poin A. Adik-adik bisa menggunakan rumus luas lingkaran, lalu substitusikan apa yang diketahui pada poin A tersebut. Setelah didapat kedua poin tersebut penyelesaiannya, lalu adik-adik bandingkan manakah juring yang lebih luas jika dimisalkan R-nya itu suatu bilangan konstanta. Pada soal kelima, setelah kita mendapatkan hasil luas juring, lalu kita kalikan dengan banyak kipas yang dihasilkan setiap harinya. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, hari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay,